รียน ถูอัม ไอ้เปิดบอกไม่ให้เปิดเฮ้ยเปิดเลย Halo galau seluruh dunia, gimana ospek offline ya? Gimana kuliah offline ya? Apakah adik-adik tidak turun di kelas? Di part ketiga ini ceritanya cukup membingungkan, jadi siapkan telinga baik-baik ya, kita langsung sikat aja. Dimulai dengan seorang cowok bernama TK yang lagi keliling cari jam tangan di toko antik. Mulanya dia nanya-nanya jam tangan yang lagi dipajang, tapi entah gimana caranya, jam tangan tadi udah dipakai sama dia. Senang dengan hasil curiannya, dia ngeliat Nano yang lagi ngegendong kucing punya si pemilik toko antik. Kemudian pagi harinya, Tike didaftarin ke sekolah baru didampingi asisten ayahnya. Kepala sekolah awalnya nggak mau nerima karena Tike ini murid bermasalah dan dikeluarin dari sekolah sebelumnya karena ketahuan nyolong. Dengan kekuatan cek dan duit sekoper, akhirnya kepala sekolahnya langsung oke. Biasalah, ada duit semua jadi lancar. Tapi bentar, abis keluar dari ruangan kepala sekolah, Tike ngeluarin bolpen dari sakunya. Udah baik hati diterima, malah bolpen kepala sekolah dicolong. Kelakuan. Oke, di kelas, Tike kelihatan gak fokus sama pelajaran. Seperti template di episode sebelumnya, Nano baru masuk kelas sebagai murid pindahan. Tike sempat fokus sama kehadiran Nano, tapi ya gak lama balik cuek lagi. Cuma di episode ini Nano kelihatan penasaran banget sama Tike, sampai-sampai Nano ngasih makan siang ke Tike ketika pulang sekolah. Nano ngajakin ngobrol tentang trik nyuri sampai nantangin Tike buat adu mekanik. Waduh, adu mekanik kok nyolong sih. Tapi ya nggak apa-apa deh. Mari kita lihat kemampuan mereka berdua. Jelas kalau soal nyolong, Nano pemenangnya. Sepulang sekolah, Tike percaya dengan kemampuan Nano yang mulus kayak kakinya Nano. Gak mau kalah dan kelihatan noob, Tike ngeklaim kalau larinya itu cepat. Tanpa lama-lama mereka langsung praktek di malam hari, sengaja nyolong minuman kaleng dan dikejar petugas. Begitu situasi aman, mereka malah mau bazir minuman sambil ketawa ketiwi. Mana nuansanya romantis pula. Teriak jiwa jombloku. Sejak nyolong bareng malam itu, Tike dan Nano jadi akrab karena satu hobi. Lihat tuh, mereka aja sampai nulis pesan singkat di tengah pelajaran. Ingat teman-teman, kalau ada cewek sama cowok temenan deket kayak gini, pasti salah satunya ada yang suka. Mohon maaf nih, ini scriptwriterku agak-agak curhat gitu ya. Saat istirahat, Nano ngajak Tike ke gudang lukisan. Dia ngasih info kalau ada lukisan mahal yang disimpan di sekolah. Nano juga ngeliatin rekaman CCTV di HP-nya yang bikin Tike heran. Kok bisa cewek ini ngebobol sistem keamanan sekolah? Udah gitu, tahu-tahu mereka udah masuk ke dalam gudang, nyolong lukisan senilai puluhan ribu bat. Dan asal ngeganti dengan lukisan yang lain. Alah, paling tuh triknya cuma matiin kamera CCTV lewat HP-nya Nano, jadi aksi mereka nggak ketahuan. Bel masuk pun tiba, mendadak ada pengumuman kalau lukisan milik kepala sekolah dicuri. Guru yang ada di kelas Tike jelas curiga dengannya yang udah terkenal mantan nyolong barang. Begitu tas Tike dibuka, nggak ada apa-apanya. Lalu di tas Nano malah ada balon. Diketahuilah si guru, udah nuduh salah lagi. Ternyata lukisannya disimpan di atap sekolah tempat biasa mereka ngobrol. Tike memuji lukisan curiannya, tapi kita tahu Nano gak suka bunga. Tike penasaran nih, Mbak Nano ini udah nyuri apa aja. Dibawalah Tike ke toko antik di awal sebelumnya. Mulai dari kamera jadul, trompet dari toko musik Eropa, koleksi berharga dari tokoh terkenal, hingga berlian gede milik istri kepala sekolah sebelum Nano pindah. Waduh. Sekarang giliran Nano yang penasaran dengan tempat penyimpanan hasil curian Tike. Dia ngajak Nano ke rumah besarnya yang sepi kayak kuburan. Nano ngeliat foto ayahnya Tike yang udah dianggap mati sama Tike sendiri saking jarang ketemunya. Topik beginian agak sensitif ya buat Tike. ยังอยู่แต่ก็คล้ายๆตายแหละเราไม่ค่อยได้เจอ Tike nanya soal tujuan Nano nyuri. Ternyata jawabannya sama kayak Kaito Kid. Bedanya Kid barangnya masih dikembalikan, sedangkan Nano ya udah jadi miliknya sendiri. Nano nanya balik nih, dan jawaban Tike sama. Tapi Nano tahu kalau Tike ini bohong. โกหกอยากจะเป็นหัวขโมยเนี่ยต้องโกหกให้เนียนกว่านี้นะ หมายความว่าไงเนี่ย Mendadak Tike ini bilang makasih ke Nano udah mau jadi temennya. Ya, karena dia belum pernah punya teman sebelumnya. Ya, iya sih, mana ada orang yang mau belak-belakan temenan sama pencuri gitu ya kan. Tike juga minta agar Nano gak ngilang dari hidupnya, karena menurutnya orang yang kayak Nano ini bakal cepet ngilang. Nano ngeklaim bisa bikin Tike ketemu lagi dengan bapaknya. Caranya, dengan mencuri sesuatu yang bikin perhatian bapaknya Tike teralihkan dengan kelakuan anaknya. Kali ini Nano merencanakan pencurian yang cukup ekstrim. Jadi di poster gede di ruangan kepala sekolah ada sebuah berangkas. Nah, di situ ada duit hasil nyogok buat kepentingannya sendiri. Cara buka berangkasnya?
Itu dia, Tike disuruh baca buku. Ya, gue baru tahu ada buku yang isinya cara bobol berangkas. Sore harinya, Tike mutusin buat gak jadi nyolong karena polisi ngawasin dia seharian ini. Nano gak peduli, pokoknya acara nyolong tetap dilakukan. Tike berhentiin Nano dan ngaku kalau dia gak pengen Nano ketangkep. Ya, bodo amat, Nano akan tetap nyolong. Nyerah dengan keinginan Nano, Tike ngasih syarat ke Nano. Kalau semisal Nano ketangkep nih ya, dia minta Nano buat ngaku kalau Tike pelakunya. Ini sih fix sih, Tike aslinya naksir gitu sama Nano. Cie, Nano nyolong hatinya Tike. Malam hari pun tiba, Tike nyusup ke ruang kepala sekolah lewat ventilasi di atap gedung. Sedangkan Nano ngehack pintu ke ruang kepala sekolah sambil memantau CCTV. Mulailah aksi bobol berangkas pakai stetoskop. Begitu udah dapat barangnya, aksi Tike langsung ketahuan. Dia udah ditungguin kepala sekolah dan petugas polisi yang berjaga. Bukannya langsung ditangkap, Pak Kepala Sekolah minta polisi buat ngasih privasi. Ternyata kepala sekolahnya minta duit dari Tike buat ongkos damai. Bapak mentang-mentang Tike anak orang kaya. Tike yang udah ngerti kelakuan buruk kepala sekolahnya ya jelas gak mau damai. Tike yang udah ngerti kelakuan buruk kepala sekolahnya ya jelas gak mau damai. Tike bahkan balik ngancem kalau dia punya bukti aksi suap kepala sekolah ini dari CCTV. Tike yang ngira Nano bakal ngebelain dia, malah menyerahkan diri dan ngasih buktinya. Gak lama ada orang tua yang ingin ketemu kepala sekolah. Dikiranya bapaknya Tike datang, ternyata asistennya. Udah gitu ayahnya si Tike bersedia ngasih duit buat jalan damai. Makin emosi lah Tike ini. Dia gak butuh uang dari ayahnya agar dirinya bisa sekolah. Dengan nekat Tike ngambil cek dari asisten bapaknya dan disobek gitu aja lalu ngehajar bapak kepala sekolah. Tindakan Tike ini bikin dia masuk ke lapas anak. Waktu berlalu, Tike sudah diperbolehkan pulang dari lapas. Baru jalan keluar dari gedung, dia ketemu sama ayahnya. Mulanya Tike ngerasa gak peduli dengan ayahnya, tapi dia gak bisa nahan nangis bahagianya. Ya, alasan Tike masuk lapas sih karena pengen ada orang yang merhatiin dia, terutama ayahnya sendiri gitu kan. Tipikal cewek-cewek yang pengen dapat perhatian ya, klasik sih. Malamnya dia kembali sendirian, menjalani hidupnya seperti biasa sambil mengenang masa-masa indah bersama Nano. Duh, so sweet. Karena gabut di rumah mulu, Tike kembali ke toko antik. Lihat sana sini sampai dia nemuin lukisan yang dulu pernah dia curi sama Nano. Gak lama, Nano datang dengan bilang, จะเห็นค่าของสิ่งที่มีอยู่ก็ต่อเมื่อมันหายไปแล้วเท่านั้น Saat Nano pengen ngembaliin ayahnya Tike, dia sempat berpikir kalau dia perlu menjauhkan Tike dari ayahnya biar bisa ngerasain rasa kehilangan. Kukira film, ternyata kisahku. Tapi ternyata baik Tike maupun ayahnya sebenarnya masih saling menghargai satu sama lain. Tike udah ngerti soal itu dan sekarang dia gak pengen kehilangan Nano. Ya, tapi apa boleh buat, Tike secara gak langsung gak menghargai janjinya waktu mereka mau nyolong di ruang kepala sekolah. Tetap pada akhirnya Tike harus merasakan kehilangan Nano dari hidupnya. Kalau masih gak ngerti, anggap aja Nano perlu pindah sekolah biar episode selanjutnya tetap jalan. Oke, di episode selanjutnya ini, gimana ya? Kalau biasanya sumber masalah atau keributan dimulai dari tokoh lain, kali ini berbeda. Kita bisa lihat sosok seperti Nano lagi pakai lipstik di tangan kanannya, jalan santai lalu keluarlah sebuah pisau, lalu secara random nusuk orang. Kali ini sumber masalah akan dimulai dari Nano sendiri. Cerita dimulai di sebuah kelas di mana ada seorang murid cowok bernama Koh yang bertingkah seenaknya sama gurunya sendiri yang bernama Pak Tor. Bukan yang ini. Dan ada dua cewek yang lagi nugas sebagai hukuman. Karena Koh nggak mau kelarin tugasnya, Pak Tor ngancam ke murid lain kalau mereka nggak boleh pulang jika Koh nggak kelarin tugasnya. Dipaksa teman-temannya, akhirnya Koh ngerjain 1 soal, 2 soal. Mendadak anaknya Pak Tor datang bernama Teng. Koh nggak jadi kelarin tugasnya, murid lain makin debat nggak jelas karena kedatangan Teng. Aduh, jujur gue juga agak kesel sih. Gak lama, tiba-tiba ada murid cewek masuk ke kelas dan nyuruh tutup pintu. Lalu ada 2 murid lain ikutan masuk ke kelas. Pas pintu mau ditutup, Mbak Nano datang. Sepasang murid bernama Sue dan Sa menjelaskan kalau ada narapidana yang pakai seragam sekolah kabur dari penjara dan ngabisin nyawa murid-murid. Bong si cewek kacamata ngeliat sendiri bagaimana narapidana itu melukai salah satu murid. Biar kondisinya aman, Pak Tor ngide buat ngeblok pintu masuk dengan meja dan kursi, nutup korden dan matiin lampu. Enak bener ya si Koh ini cuma nontonin doang. Mana masih sempat-sempatnya nanya tugasnya tetap dikerjain apa kagak. Kalau Nano mah pemeran utama mah bebas dah ya. Tapi terlepas dari itu, Koh ini gak gampang percaya dengan berita barusan. Dia pengen memastikan sendiri keberadaan narapidana itu. Baru ngangkat satu kursi, muncul pengumuman di speaker sekolah yang langsung bikin Koh gak jadi keluar. Apalagi dengar kalau pengumumannya terputus. Ngasih kesan kalau yang lagi ngumumin ini udah diserang sama narapidananya.
Tapi bentar deh, kalau Nano pelakunya harusnya kan nggak mungkin dong bisa ngehajar guru. Eits, ingat, Nano ini pinter, bisa aja speakernya sengaja dirusak biar nggak berfungsi. Kan kita nggak bener-bener tahu kondisi di luar kelas. Mendengar pengumuman yang mendadak berhenti, para siswi ini cari bantuan dengan menghubungi siapapun yang bisa bantu mereka keluar dari situ. Tapi percuma aja karena sinyal mendadak hilang. Beruntungnya, ponsel Nano dapat sinyal dan bacaan berita soal pembunuhannya yang baru aja terbit hari ini. Kalau ditanya wajah pelakunya, dilihat dari rambutnya itu jelas Nano sih. Mohon maaf mbak, kita agak suzon dikit nggak apa-apa ya, soalnya mirip. Tiba-tiba Bong dapat pesan dari temannya, ngasih tahu lokasi pembunuhannya yang lagi OTW ke gedung mereka. Baru ngerasa aman, mendadak Sa ngasih tahu kalau narapidananya udah makin deket ke kelas mereka. Setelah dapat info begitu, mendadak sinyal susah lagi. Teng jelas ketakutan dan paling rewel dari yang lain, namanya juga anak-anak. Gak lama ada suara langkah kaki dan siluet dari luar kelas, membuat semuanya diam tanpa suara. เงียบแต่เด็กบ้าเงียบดิวะมึงอะไรต้องเงียบไม่ต้องมาสั่งลูกกูเลย Setelah dikira sudah pergi, Nano mendengar ada suara lagi dari luar kelas. Tapi Teng malah dengan polosnya bersuara. Maklumin aja anak kecil. Gedoran pintu dari luar membuat si isi kelas panik. Semua murid pengen nyelamatin yang ada di luar. Tapi Pak Tor malah paranoid sendiri mengira kalau narapidananya bisa jadi ngikutin. Koh si paling pemberani ini mulai ngajak geger dengan Pak Guru buat dibukain pintu. Si Pak Guru tetap gak mau dengan alasan keselamatan anaknya. Jadi sok pahlawan sih gak apa-apa ya, tapi bilang kalau demi anaknya gitu. ไม่รู้อ่ะกูเอาชีวิตลูกกูไปเสี่ยงไม่ได้ Koh berusaha mengalihkan perhatian guru biar Keo bisa bukain pintu. Tapi gurunya malah ngedorong Keo gitu aja. Gara-gara pada berantem sendiri, orang yang ngedobrak pintu udah tewas duluan. Mana masih gelut pula si guru ini sama si Koh. Aduh, kita mending kayak Nano aja jadi penonton doang. Semenjak ada korban di depan kelas, mereka malah berantem sendiri-sendiri. Tapi debat paling kenceng ya antara Koh yang nganggap gurunya ini gak guna dan cuma mentingin dirinya sendiri. Emosi yang udah di ujung membuat gurunya mukul Koh dan hampir gelut sendiri. Nano kembali bersuara dan menyarankan mereka untuk bawa senjata tajam untuk pertahanan diri. Mencari-cari, akhirnya beberapa murid punya senjata. Sue nemu pena, Bong bawa gunting dari temuan Nano, Pak Tor bawa kator pemberian Nano. Dianggap ngerebut senjata dari murid, Pak Tor langsung kena ejekan dari murid lainnya. Pena juga buat apa ya? Akhirnya Sue ganti pakai kator hasil temuan dari Sa. Koh bawa pipa logam, lumayan bisa bikin pala orang benjol. Hingga malam hari mereka masih bertahan di kelas. Teng lapar dan gak ada malunya guru ini minta makanan ke muridnya. Maaf saya agak sebel ya sama model guru begini. Gak cuma lapar, Teng juga haus. Si guru ini curiga kalau di tasnya Sa ada sebotol minum. Ya karena dasarnya guru ini egois ya. Jadi dia maksa buat bongkar isi tasnya Sa tapi dicegah sama Sue. Ternyata gak ada, tapi mukanya Sue tuh kayak bingung. Lah ternyata diambil sama Koh diem-diem terus ditunjukin ke semua orang. Sue sengaja nyembunyiin airnya buat pacarnya. Ya Koh ngejek Sue kalau betapa egoisnya dia. Lama nunggu, mereka kembali nanyain keberadaan narapidana. Nano secara nggak langsung bilang kalau pembunuhnya udah nggak ada. Kalau masih ada, semua yang ada di luar udah modar duluan. Ya, benar juga sih. Kau udah nggak tahan nunggu di sini, dia ingin inisiatif pergi keluar tapi minta ditemenin. Teman-temannya yang lain nggak mau nemenin Koh, malah mereka nyalahin Koh karena kejadian tadi pagi. Koh ngelempar kesalahan ke Pak Tor yang udah ngehukum mereka ngerjain tugas. Biar adil, Pak Tor ngambil suara terbanyak. Mau nggak ambil suara pun, mereka tetap setuju Koh buat keluar. Kecuali Sa yang emang ngerasa kasihan. Tapi akhirnya dia terpaksa ikut suara terbanyak karena Sue ngira kalau Sa selingkuh. Teori macam apa itu? Oh ya, jangan lupakan Nano yang golput dan lebih asik merhatiin sekelompok orang-orang ini. Koh ngancam kalau semisal dia selamat, dia nggak akan minta bantuan ke kelas ini. Nano pun mengiyakan. Ya, gue juga bakal ngeiyain sih karena asli ngeselin semua orang-orang di sini. Keo mempertanyakan identitas Nano yang pasti jawabannya sama dari kemarin-kemarin. สวัสดีนันโนะนะ เพิ่งย้ายมาเรียนวันนี้วันแรก Salah satu dari mereka nyuruh Nano buat pergi kalau emang setuju dengan perkataan Koh. Tapi jawabannya, แต่นันโนะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนันโนะต้องหาคนมาช่วยพวกเธอ makan tuh. Puas gue dengerin jawaban Mbak Nano. Ya, selanjutnya adegan lempar-lempar orang buat nemenin Koh pergi keluar. Koh nyuruh Pak Tor tapi nggak mau. Pak Tor nyuruh Sue tapi nggak mau. Gini aja terus sampai tahun depan. Karena nyalinya cupu semua, akhirnya Koh pergi sendirian. Tapi waktu buka pintu dia nggak jadi keluar karena jenazah si cewek yang tadi siang itu menghilang. Dan akhirnya nyali Koh kembali ciut. Sambil merenung, Koh memperkuat nyali lagi untuk keluar dari kelas. Dia akan keluar lagi jika tidak ada suara dari luar kelas selama 15 menit ke depan. Cukup lama menunggu, Koh minta Keo untuk bukain pintu. Tapi Koh malah ngedorong Keo keluar dan langsung mengunci pintunya kembali.
Bong tiba-tiba video call Keo, ngasih tahu kondisi sekolah di luar sana. Di telepon, Keo tiba-tiba lari dari sesuatu lalu telepon pun terputus. Setelah apa yang terjadi pada Keo, Bong memaksa Koh untuk pergi keluar untuk memastikan kondisi temannya. Koh pun terpaksa menuruti keinginan satu kelompok. Toh dia juga udah malas berurusan dengan orang-orang di dalam kelas. Sepeninggalan Koh, mereka malah meragukan tindakan Koh kalau Keo tidak benar-benar diselamatkan. Lagi-lagi, Sa membela Koh. Sue curiga lagi dong dengan Sa. Biar semuanya tenang, Sa nyuruh Bong untuk nelpon Koh. Tapi panggilannya ditolak. Gantian Sa yang nelpon Koh dan langsung diangkat. Koh bilang kalau dia tidak menemukan Keo. Lalu Sa minta tolong Koh untuk cari bantuan tapi Koh nggak mau dan nggak ada niatan untuk minta bantuan. Nah, Sa agak ngerayu sedikit biar seenggaknya Koh ngelakuin demi Sa gitu. Ada yang panas nih hatinya. Sue mendadak pengen keluar dengan alasan kebelet pipis. Agak mencurigakan sih si Sue ini tiba-tiba berani keluar kelas. Sebelumnya dia takut keluar padahal bawa senjata tajam. Setelah Sue pergi, Pak Tor sadar kalau dari tadi Nano ngeliatin dia. มองหน้าคุณทำไม มีอะไรก็พูดมาตรง Tanpa basa-basi, Nano pun ngejelasin kalau Pak Tor bisa jadi tertangkap karena beliau nggak nolongin cewek yang tadi siang. Semisal Koh berhasil nyari bantuan, Koh akan dianggap pahlawan bagi teman-temannya. Dan dia akan lebih dipercayai daripada Pak Tor. Ingat, Koh sama Pak Tor dari dulu udah gelut terus. Secara nggak langsung, di sini Nano memanipulasi Pak Tor untuk keluar kelas. Hebat emang Mbak Nano ini ya. Sekarang nggak ada cowok di kelompok mereka. Para cewek sadar kalau Nano memangsa Pak Tor keluar. Nano cuma ketawa dan membuat para cewek menjauhi Nano. Bong baru sadar dengan foto narapidana yang model rambutnya mirip dengan Nano. Nih, mohon maaf nih ya, kenapa sadarnya nggak dari tadi gitu? Gregetan juga ya. Mendadak Nano ketawa karena para cewek nuduh dia pembunuhnya. Tapi tuduhan itu langsung dibantah Teng. Kan Nano sama mereka sejak awal, mana bisa ngebunuh? Saat diskusi, tiba-tiba kedengaran suara Koh. Sa pengen ngebantuin tapi dicegah sama yang lain. Demi kebersamaan, Sa nekat pergi sendirian. Teng mau ikut karena khawatir dengan ayahnya. Bong juga mau ikutan pergi dan ya akhirnya semuanya pun barengan keluar dari kelas. Mereka berlima berjalan mencari siapapun yang bisa mereka temui. Sa memutuskan untuk mencari Koh sambil berdebat dengan yang lain. Sa aslinya berniat untuk menemui Koh tapi pada takut karena ya kemungkinan Koh bersama si pembunuh. Jadi Sa bohong kalau mereka menjauhi lokasi Koh. Ternyata Dueng sadar kalau Sa membawa mereka ke lokasi Koh. Dueng berniat merebut ponsel Sa, tapi ponselnya sendiri yang jatuh ke solokan. Karena masih ngira Sa membawa mereka ke tempat Koh berada, Dueng dan Bong mundur perlahan ninggalin Sa sendirian. Tiba-tiba Sa disergap seseorang yang ternyata adalah Keo. Datang-datang Keo panik sambil ngasih tahu kalau terjadi sesuatu sama Koh. Rombongan ciwi-ciwi ini pun datang ke lokasi terakhir Koh yang ada di dalam toilet. Begitu Sa buka pintu, semuanya teriak karena Koh udah. Sue dan Pak Tor datang karena dengar teriakan Sa. Tak lama muncul sebuah berita di televisi dekat toilet yang ngasih tahu kalau 3 murid yang dianggap tewas akibat terluka berhasil selamat. Nah loh, apa yang terjadi sebenarnya? Murid yang dikira tewas di depan gedung ternyata mengaku kena asma. Dia bahkan bisa pingsan kalau lagi kumat. Jadi selama ini tidak ada korban jiwa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang ngebunuh Koh? Tentu, orang yang keluar dari kelas punya motif kuat untuk membunuh Koh. Dari Sue yang cemburu, Pak Tor yang gak pengen perbuatannya diketahui Koh, dan Keo yang marah karena didorong Koh keluar ruangan. Makasih Mbak Nano atas pencerahannya. Nano mengajak Teng untuk mengambil ponsel Dueng yang sempat ia lihat terjatuh ke solokan. Sampai di tempat, Nano ngejelasin ke Teng kalau di ponselnya Dueng ada bukti buat penyelidikan kematian Koh. Dari pernyataan Nano dan kejadian hari ini, Pak Tor yang akan diduga kuat membunuh Koh. Teng yang tahu ayahnya bakal ditangkap gak jadi ngambil HP-nya dan pura-pura gak sampai karena terlalu dalam. Waduh, ini kecil-kecil udah begini ya. Di akhir cerita, Nano menertawakan perbuatan Teng yang persis ayahnya yang seorang pembohong. Oke, di episode ini kita sedang dilihatin ada pesta perpisahan Bu Kwan dan pengumuman guru terbaik sekaligus wakil sekolah yang baru. Di tengah acara tiba-tiba ada guru berbaju merah bernama Bu Am. Gak banyak omong, Bu Am ini membuka sebuah bungkusan yang isinya sebuah shotgun dan mulai menembak. Waduh, ada apa nih? Mari kita mundurin dulu waktunya. Oke, di suatu pagi hari yang cerah ada Bu Pim dan Bu Am yang lagi nyambut murid di area depan sekolah. Bu Pim ini dapat krim tangan dari salah satu muridnya. Yang sabar ya Bu Am, gak dapat giveaway juga. Gak lama ada Pak Men yang telat karena kebablasan nonton drama sama pacarnya.
Di sini, Bu Am mengeluh dengan kegiatan menyambut murid yang menurutnya nggak ada gunanya. Walau kata Pak Men ini mengajarkan sopan santun, tetap aja nggak masuk di akal Bu Am. Gak lama, kita ngelihat Nano baru aja datang dan salam pada para guru. Matanya Nano fokus ke Bu Am yang jelas akan jadi targetnya kali ini. Pagi ini rupanya ada apel pagi. Kepala sekolah ngasih info kalau Bu Kwan, wakil kepala sekolah, bakal pensiun. Lalu pemilihan wakil kepala sekolah yang baru akan diambil dari votingnya murid-murid. Selain itu, guru yang menang voting akan menjadi guru favorit di sekolah dan dapat hadiah paket liburan ke Singapura dan duit. Perhatian Nano tetap fokus pada Bu Am yang kelihatan gak senang sama acara-acara beginian. Saat ini, kelasnya Nano lagi diisi sama Bu Pim. Di tengah pelajaran ada seorang siswa bernama Chin yang nanyain soal kemah yang kemarin diikuti oleh beliau. Ternyata, acara kemah itu disponsori oleh ayahnya Chin. Ditanyain lah gimana ceritanya kemah kemarin. Seketika itu juga semua murid di kelas langsung mode santuy. Ada yang ngobrol sendiri lah, ada yang makan lah, ada yang main HP lah. Bu Pim tanpa sadar ngedongeng sampai bel tanda ganti pelajaran berbunyi. Kelas pun ganti diisi Bu Am. Beliau ini to the point ke pelajaran. Nano dan cowok donatur angkat tangan. Chin gak bisa ngejawab, malah nanyain hal yang sama seperti Bu Pim. Tapi Bu Am gak mau ngejawab dan tetap fokus dengan ngajar. Ya, akhirnya pelajaran fisika tetap berlanjut. Nano pun mengerjakan soal di depan. Chin mengeluh soal pelajaran fisika yang gak akan kepake di luar sekolah. Kedengaran sama Bu Am, satu kelas berakhir diceramahin. Satu kelas dapat PR buat nyari metode jawaban lain untuk soal yang tadi dikerjakan Nano. มีใครตอบคำถามของชินได้มั่งเตาปฏิกรณ์ของฟุกุชิมะหรือเชอร์โนบิลเกาหลีเหนือทดลองอาวุธนิวเคลียร์เธอคิดว่าเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับฟิสิกส์ไหม Chin ketabahan laporan tambahan gara-gara sambat. Selesai mengajar, Bu Am dipanggil kepala sekolah. Survei yang dilakukan ke murid dilihatin ke Bu Am kalau dia cuma dapat 1 suara. Pasti itu dari Nano. Kepala sekolah juga menegur sikap Bu Am yang keras kepala dan gaya ngajarnya terlalu keras kepada murid. Tentu Bu Am gak terima, bahkan nyindir Bu Pim yang ngadain les tambahan dan ngasih bocoran soal ujian demi duit. Kepala sekolah ngerti maksud Bu Am, tapi ya apa boleh buat, zaman udah berubah. Kepala sekolah juga menyarankan Bu Am untuk sedikit lebih ceria karena ibu satu ini kelihatan tertekan lagi gitu. Di sini kita tahu kalau ternyata Bu Am ini seorang janda. Bu Am kembali ke ruang kantornya dan ngobrol dengan Pak Men. Bapak ini malah cerita kalau alasan cerainya Bu Am ini karena mantan suaminya selingkuh sama seorang mahasiswi sampai kelewatan batas. Ya, ngertilah maksudnya. Pak Men ini masih ngobrol terus berusaha menghibur Bu Am. Tapi ibu satu ini gak pengen ngobrol yang gak penting dan menyarankan Pak Men untuk fokus meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Lagi sendirian, Bu Am tiba-tiba merasa ada yang gak beres. Kedatangan Nano membuat beliau sedikit terkejut. Nano dengan baik hati bawain obat karena mengira Bu Am pucat dan menanyakan kondisi beliau. Lah malah ngegas, dikira bahas urusan pribadi. Padahal Nano dengarnya soal sistem pendidikan. Nano juga ngungkapin kalau dia kagum sama Bu Am dan bicarain tentang jeleknya sistem pendidikan sekarang. Lalu Nano diusir dari kantor begitu saja. Seperginya Nano, kita dilihatin flashback Bu Am ngamuk ke suaminya yang pergi dengan selingkuhannya. Bentar, kok kayak gak asing selingkuhannya suaminya Bu Am ini ya, kayak kenal gitu. Lalu obat yang diberikan Nano dibuang begitu saja. Sepulang sekolah ada anaknya Bu Am bernama Atom lagi minta diajarin sama emaknya. Karena didikan emaknya, anak ini jadi terbiasa belajar. Bu Am ngasih cara belajar yang berbeda dengan ngilangin pilihan ganda pakai marker berwarna hitam. Beliau gak pengen anaknya tumbuh besar karena bisa jadi anaknya ini kayak mantan suaminya. Gara-gara ngelihat foto mantan suaminya, anaknya sampai dibentak. Ini dilihat-lihat Bu Am udah mulai sakit sih. Suatu ketika, Bu Am pergi ke minimarket beli minuman buat stok di rumah. Waktu mau bayar, si kasir ini lagi asik main HP. Nah, waktu Bu Am mau bayar dan kembaliannya kurang, Bu Am protes karena kembaliannya kurang. Terus sama kasirnya dikasih 1 bat yang gak sesuai sama jumlah kembalian yang seharusnya. Ngamuklah si Bu Am ini sama sikap kasirnya yang bodoh amat. Puas ngamuk-ngamuknya, Bu Am pun keluar dari minimarket. Ya, emang gak seharusnya kasir bersikap seperti itu sih. Makan siang pun tiba, Atom dimarahin Bu Am karena mainin makanan. Ya, namanya juga masih kecil, wajar kalau Atom kangen sama ayahnya. Hal itu membuat Bu Am jadi kepancing emosi. Makanannya dilempar begitu saja lalu Atom dimarahin sama emaknya sampai nangis. Kelar ngamuknya, Bu Am minta ke anaknya buat gak ninggalin beliau kayak mantan suaminya. Esok harinya di kelas Bu Am, mendadak ada ponsel bunyi entah punya siapa. Chin yang lagi ngecek ponsel senyum-senyum sendiri, bikin Bu Am curiga kalau itu punya Chin. Diambillah ponselnya. Lalu Bu Am kaget ngeliat berita soal mantan suaminya di ponsel Chin. Aduh, kumat lagi nih penyakitnya.
Saat kumat, Bu Am tak sadarkan diri. Mungkin ya karena nggak kuat sama tekanan. Bangun-bangun beliau udah di UKS. Udah ada kepala sekolah yang nungguin Bu Am. Pak kepala sekolah ini ngasih tahu Bu Am kalau dirinya lagi diomongin murid-murid dan menyarankan untuk ambil cuti dulu sampai kondisinya itu tenang. Tentu sebagai guru yang terobsesi untuk memperbaiki kualitas pendidikan, Bu Am ini menolak untuk cuti. Dia mengira kalau penyebab pingsannya karena terlalu lelah merencanakan perubahan sistem pendidikan. Waduh. Lah, ternyata rencana itu udah ditaruh di meja kepala sekolah. Ya, karena kita tahu kalau cara ngajar Bu Am ini memang ekstrim. Kepala sekolah menolak rencana Bu Am. Rencana sistem pendidikan ala Bu Pim lebih populer dan sudah disetujui oleh Asosiasi Orang Tua Murid. Duh, serak atuh. Bu Am kembali ke ruang kantor dengan perasaan yang nggak bisa dijelasin setelah ditolaknya rencana sistem pendidikannya. Lalu Nano datang ngumpulin tugas, nanyain kondisi beliau. Kedatangan Nano membuat Bu Am terganggu dan mengusir Nano sampai Nano ngerasa kalau Bu Am ini nggak suka sama dia. Padahal Nano datang-datang nih masih memuji kinerja Bu Am. Ditinggal Nano, mendadak penyakit Bu Am ini kumat lagi. Barang-barang di meja beliau diacak-acak. Keluar dari kantor, dia ngeliat Bu Pim yang lagi ngerayu kepala sekolah dan mendengar mereka yang mengejek Bu Am. Ditambah murid-muridnya juga ikut mengejek. Lalu dia melihat mantan suaminya yang lagi sama selingkuhannya. Marah, dia pun menusuk mantan suaminya. Realitanya, beliau malah nusuk Chin, muridnya sendiri. Akibat perbuatannya, Bu Am dipecat dari sekolah. Ayahnya Chin adalah donatur utama di sekolah ini dan untunglah beliau nggak dituntut ke polisi. Kepala sekolah sendiri udah memperingati Bu Am untuk istirahat. Tapi ya salah sendiri Bu Amnya yang ngeyel. Selesai mengambil barang-barangnya di kantor, Bu Am memperhatikan kelas yang sedang diajar oleh Bu Pim. Di belakang sudah ada Nano yang terus menyemangati beliau. Nano juga mengingatkan Bu Am untuk terus berusaha mengubah sistem pendidikan dengan caranya. Pulang-pulang, kita udah dilihatin kondisi rumah Bu Am yang berantakan. Di tengah melamunnya, Bu Am melihat berita mengenai dirinya tadi siang. Komentar buruk pun terus berdatangan, membuat penyakit Bu Am jadi kumat lagi. Dari sini kita tahu kalau Atom sudah meninggal sesaat setelah kepergian mantan suami Bu Am. Beliau tega membekap anaknya sendiri dengan bantal. Selama ini, kehadiran Atom sebelumnya cuma imajinasinya Bu Am dan seluruh guru sudah tahu dengan kondisi mental Bu Am yang udah gak waras lagi. Para guru, murid, dan orang tuanya mulai berdatangan. Di saat acara hendak dimulai, datanglah Bu Am sambil bawa sebuah tas anak-anak dengan pakaian berwarna merah. Tak peduli dengan orang sekitar, Bu Am membuka sebuah bungkusan yang berisi shotgun. Otomatis para siswa langsung pada lari kocar-kacir. Kemudian, ya, adegan penuh sensor berterbaran. Setelah semua orang di aula terkapar, Bu Am tetap posisi menembak walaupun gak ada pelurunya lagi. Nano mendatangi Bu Am dan mempertanyakan tindakan Bu Am yang terlalu ekstrim. Nano juga ngingetin kalau masih ada sekolah lain yang sistemnya sama bobroknya, tapi tampaknya Bu Am masih gak ngerti. Nano ngasih satu peluru ke Bu Am dan diarahkan ke Nano. Tentu Nano kembali membuat Bu Am berpikir, apakah ini sistem pendidikan yang diinginkan dengan membunuh orang, ataukah hanya sebuah pelampiasan karena bobroknya sistem pendidikan. Perkataan Nano telah membuat lubuk hati paling dalam Bu Am merasa bersalah. Namun karena sakit jiwa, beliau merasa dirinya benar. Karena terjebak dengan identitas dirinya sendiri, Bu Am pun bundir. Cerita berakhir dan Nano berjalan keluar ruangan dengan santai. Pesan untuk part ini adalah jangan banyak-banyak ngehalu dah ya, nanti sakit sendiri gitu. Sekian untuk part 3 ini, sampai jumpa di bagian terakhir untuk Girl From Nowhere Season 1.